Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel C4. Hari ini Sabtu 1 November 2025. Saya kebagian tugas untuk mendokumentasikan kajian akbar dan penggalangan donasi peduli Palestina bersama Syekh Mahmud El Gaur. Penuh yang putih aja. Karena airnya kan kurang di dalam ini. Ayo udah. Tapi dah sampai tuh. Ada beloknya dulu. Di dia memang enggak sampai. Belum ke akses. Oh, mau yang ini sampai 13. Tamuna jajan heula. Assalamualaikum. Video dulu. Assalamualaikum. Singa mah halal. Video dulu. Jatuh. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن
لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Benar Allah yang segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, jamaah Baitur Rahman, ibu-ibu jamaah Baitur Rahman, kajian Sabtu bulan pertama untuk Al-Ustaz Syekh Mahmud Elbun. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan Palestina, khususnya di Gaza. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mendatangkan beliau untuk mendengarkan permasalahan Palestina. Jadi tidak hanya melulu masalah di Indonesia, juga kita harus tahu tentang perkembangan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini juga masih penuh dengan cobaan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ikut hadir, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua majelis taklim yang telah memberikan donasinya, dan juga terima kasih kepada panitia pelaksana wabil khusus seksi penggalangan dana yang telah mengumpulkan dana, masya Allah cukup besar, terkumpul 18.600.000. Dan insya Allah selain untuk kebutuhan operasional, dana itu akan diserahkan untuk membantu perjuangan Palestina. Walaupun kecil dari kapasitas semua Palestina, tetapi kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab juga untuk membantu saudara-saudara kita walaupun nilainya kecil. Allahu Akbar. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan dalam sambutan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam perbincangan tentang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang pada hari ini kita kedatangan tamu kita yang mulia Al-Ustaz Mahmud Elbun. Beliau dari Gaza, Palestina. Ini asli Gaza, ya, lahir di Gaza dan sekarang ada di Indonesia. Tadi Pak Dadang sudah menyebutkan bahwa beliau ambil teknik sipil itu dalam rangka nanti pulang ke Gaza akan kembalikan kepada proses seperti sedia kala. Ya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau lancar dan semua berlipat kembali ke Gaza membawa kesan-kesan kita semua kembali. Yang kedua perlu disampaikan bahwa kegiatan ini adalah tiap bulan kami selenggarakan Minggu Pusaka, dan hari ini adalah bagian Ustaz datang sini dalam rangka kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan dari beliau kita tahu persis, gitu ya, karena sekarang kita tahu bahwa di media sosial begitu banyak sekali informasi tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Israel dan sebagainya,
Saya kira pada hari ini kita akan mendapatkan informasi yang akurat dari beliau sehingga nanti kita tidak terjebak pada isu-isu yang berkeliaran di media sosial. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini dihadiri oleh sejumlah majelis taklim di kita kurang lebih ada sekitar 20, dan kita sebetulnya diumumkan juga ke teman-teman kita di masjid DKM Cimahi. Tapi mungkin ini karena hari Sabtu yang masih muda masih ada, dan kita juga yang tidak bisa hadir karena memang tugas kantor tidak bisa dilakukan. Sehingga beliau, teman-teman kami di sini mohon maaf tidak bisa hadir. Kemudian yang ketiga, seperti tertulis di di flyer yang ada, kita ini mencoba mengumpulkan dana dalam rangka berbagi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah kita terkumpulkan 18.600.000, dan kami tentu mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan semua infak sedekah yang telah ibu bapak berikan kepada dikumpulkan pada hari ini mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Insya Allah. Dan langkah ibu bapak sekalian di sini ini adalah langkah-langkah yang disertai oleh ampunan Allah, disertai oleh rahmat Allah, dan kita berada dalam ridho Allah. Insya Allah. Saya kira itu saja laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini tempatnya suci, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala pilih 3 masjid. Tidak ada lagi. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa li 3 masajid." Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wal Masjid Al-Aqsa. Apa artinya ini? Tidak boleh kita bersiap-siap dan kumpul harta-harta untuk menuju masjid selain 3 masjid ini. Maksudnya apa? Contoh kita bangunkan masjid luar biasa di Indonesia, besar banget. Tidak boleh saya jadi orang Palestina siapkan harta saya kumpulkan untuk datang di masjid ini bukan hanya dengan harapan saya akan dapat pahala lebih besar. Tidak. Tapi kalau saya mau hanya jalan-jalan, tidak apa-apa. Tetapi untuk saya mau salat, contoh di Masjid Al-Istiqlal, untuk saya dapat pahala lebih besar, atau Masjid Al-Jabar untuk dapat pahala yang lebih besar, tidak boleh. Ini masjid ini seperti masjid itu, tidak ada bedanya. Hanya ini sederhana, ini mewah. Tapi kalau 3 masjid ini harus kita siapkan harta kita untuk menuju 3 masjid ini. Karena di Masjidil Haram satu salat seperti berapa salat? 100.000. Nanti kita jelaskan 100.000 ini dibandingkan sama orang beriman apa? Salat. Jadi di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladzi barakna. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram, lalu pergi ke Masjidil Aqsa, lalu salat di Masjidil Aqsa dengan nabi-nabi, baru naik ke langit, ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala bisa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram langsung ke langit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Masjidil Aqsa yang jauh, yang dulu tidak ada pesawat, hanya pilih dengan kuda atau dengan onta atau yang lain. Tapi Nabi Muhammad pakai Nabi malaikat untuk Isra dan Mi'raj. Jadi hikmahnya yang Allah mau sampaikan, yang saya baca di tafsir, ketika Masjidil Haram baik-baik, umat Islam akan baik. Kalau Masjidil Aqsa juga ketika baik, keadaan umat Muslim akan baik. Tapi kalau salah satu dari masjid ini tidak baik,
keadaannya umat Islam relatif belum baik. Harus kita mengerti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tidak terlepas dari agama Islam. Tidak mungkin kita lepas. Yang tidak percaya Masjidil Aqsa berarti ini bukan Muslim. Ini kiblat yang pertama untuk umat Muslim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan salat, Nabi Muhammad latihnya di Masjidil Aqsa. Jadi harus kita mengerti Masjidil Aqsa ini bukan sekitar wilayah, bukan sekitar tanah yang dikuasai oleh Indonesia Israel, tapi ini agama, dan yang di sana juga masalah keagamaan, bukan masalah wilayah atau tanah atau lainnya. Jadi harus kita mengerti ketika Allah Isra dan Mi'raj untuk apa? Ada yang bisa tahu? Isra Mi'raj dilaksanakan karena apa dan untuk apa? Perintah salat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih dua tempat yang terbaik di dunia untuk melaksanakan ibadah yang terpenting di agama Islam. Ketika hamba nanti hisab hari kiamat, pertanyaan yang pertama ditanyakan Allah tentang salat. Kalau salat baik-baik, Semuanya baik. semuanya insya Allah baik. Tapi kalau salat gagal, apapun kita lakukan Ada nilai. udah gagal, tidak bisa. Dan masalah manusia sekarang ini salat ambil waktu apa dari kita? Lebih besar orang duduk HP, scroll sosial media atau TikTok atau Instagram 2 jam 3 jam sambung langsung. Tetapi kita punya berlebihan, kalau kita bilang lebih 30 menit sehari untuk salat 5 salat, untuk laksanakan 5 salat. 10 menit atau 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 25. Anggap 5 menit lagi ini untuk baca Quran. Ada yang baca Quran 5 menit sehari? Kalau ada ini luar biasa, setiap hari harus baca Quran 5 menit, ini luar biasa. Allah, ini agama kita tidak terlalu susah. Jangan sulitkan agama kita. Mudah banget agama kita. Tetapi masukan dari Barat, masukan dari Amerika, masukan dari orang Kristen, jadi kita benci agama kita tanpa kita tahu agama kita apa. Salat, baca Quran sudah selesai. Kalau punya kerjaan yang bagus, infak. Kalau punya anak yang baik, anak kecil, ajarkan salat. Punya istri, ajarkan salat dan ajarkan sesuatu yang baik. Udah, ini agama kita. Tidak terlalu susah, tapi kita yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kita sendiri. Kita masalahkan syaitan. Tapi nafsu kita sendiri lebih jahat dari syaitannya. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu kita selalu suruh kita kejahatan. Jadi harus kita salat dan beribadah rajin. Balik lagi ke Masjidil Aqsa, tanah yang disuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanah para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan Rasul masuk Masjid Al-Aqsa atau masuk tanah Palestina. Kalau enggak lahir dan mati di Palestina, hanya masuk sekitarnya, masuk dan hidup beberapa hari atau beberapa bulan. Contoh Nabi Muhammad masuk Palestina di malam Isra dan Mi'raj. Nabi Musa masuk Palestina. Nabi Isa lahir mati di Palestina. Nabi Isa mati di mana? Belum mati Nabi Isa. Diangkat, kan? Jangan salah. Ya, Nabi Isa lahir di Palestina. Yahya, Zakaria lahir dan meninggal di Palestina. Nabi Ibrahim ketika disalimi oleh kaumnya, dilempar di api, Allah suruh Nabi Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke Palestina. Ketika Nabi Lut Allah mau turunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah suruh Nabi Lut pergi ke Palestina. Yusuf, Ya'qub
Yaqub alaihissalam, ayahnya Yusuf alaihissalam hidup di Palestina. Kalau saudara-saudaranya Yusuf tidak lempar Nabi Yusuf di sumur air, tidak mungkin keluar Palestina. Hidupnya di Palestina. Jadi hampir semua nabi masuk Palestina. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa taala, ini tanah yang diberkati, ini tanah suci, ini tanah luar biasa bagi agama Islam. Tanah yang disuci oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 76 tahun dijajah oleh Tunis Israel laknatullah. Saudara kita di sana diganggu salatnya. Kita alhamdulillah di sini salat senyamannya. Apalagi salat subuh. Salat subuh masih pagi, masih orang yang sepi. Tapi salat kalau di sana, kalau mau salat subuh luar biasa takutnya. Tapi tetap kita salat subuh dan tetap masjidnya penuh. Saudara kita di sana diganggu salatnya, diganggu ibadahnya. Harus kita mengerti masalah di Palestina bukan hanya masalah sekitar wilayah atau tanah. Ini masalah di Palestina, masalah keagamaan. Contoh, kita anggap orang Israel ini orang Muslim. Apakah harus kita berperang sama mereka? Tidak mungkin. Tidak boleh. Ini saudara Muslim hidup di negara yang buat orang Muslim. Karena tanah Palestina ini bukan hanya untuk orang Palestina sendiri, tetapi zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dulu ini para pejuang bebaskan Syam, bebaskan Suriah, Irak. Umar bin Khattab tidak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari alhamdulillah dari pengumpulan donasi kita yang telah sekian kali dan lebih dari beberapa hari terakhir, maka kita akan menyerahkan kepada Syekh Mahmud Abdul untuk bisa disampaikan untuk kebutuhan perjuangan Palestina, walaupun tidak besar, insya Allah akan sangat membantu. Silakan diabadikan. Makan, tapi makan agak susah. Air boleh. Air bersih untuk dia. Ya. Nanti pas minta tolong kirimkan dengan logo. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية أندونيسيا الشقيقة على دعمها المستمر لقطاع غزة وخاصة في مشاريع سقيا المياه. بارك الله في جهودكم المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يدوم هذه النعم على المظلومين النازحين في قطاع غزة. الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا.